Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukron, SPDI, dengan NIM PPG 0621082545. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Rayung Gomo, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. BIS 2 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan materi hukum halal dan haram. Sebagai tugas uji kinerja, mohon masukan dan kritik apabila ada video pembelajaran yang masih kurang. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Luar biasa sekali. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga menuai berkah. Nah, tolong ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu, jangan khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya, hadir semuanya kayaknya nih ya. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Coba sekarang lihat penampilan kita dulu. Pakaian kita, kopiah kita, jilbab kita, apakah sudah rapi? Atau belum? Silakan dirapikan dulu. Ayo, karena apa? Kerapian adalah bentuk dari akhlakul karimah. Sebagai saya, alhamdulillah, semoga kerapian ini selalu menjadi karakter kita. Dimanapun kita berada, kita harus tampil rapi. Ini ya, hari ini kita akan belajar materi tentang hukum halal dan haram. Siapa yang tahu hukum halal dan haram itu? Ada yang tahu? Pernahkah kalian ya melihat atau di warung atau di kantin pernah melihat makanan yang tidak ada label haramnya? Tidak ada label halalnya? Tidak pernah. Ya, karena mungkin kalian kurang memperhatikan itu semuanya. Nah, kita akan membahas tentang ini. Nah, apa haram itu? Halal itu apa? Makanan yang apa nih? Halal artinya diperbolehkan oleh Allah. Ada yang lain? Halal itu apa? Ada yang lain? Kalau haram, haram. Nah, kalau haram apa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mencoba ya es drink dulu biar kita semangat. Oke, semuanya semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, harus semangat dalam belajar ya. Nah,
diketahui bahwasanya di sekitar kita, di kehidupan kita selalu berhadapan dengan yang namanya makanan, ya, makanan apa ya, makanan dan minuman. Nah, kita tidak tahu apakah makanan itu halal atau haram. Contohnya di kantin ada labelnya atau tidak, makanan itu halal atau tidak. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah supaya apa? Yang pertama adalah kita bisa menjelaskan apa itu hukum halal dan haram. Yang kedua, kita bisa mengetahui dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, apa? Kita bisa apa? Bisa lebih kehati-hatian dalam memilih makanan. Untuk supaya kita berhati-hati dalam memilih makanan. Nah, ini ya, menjelaskan. Terus kita bisa apa? Menganalisis contoh kasus makanan dan perilaku yang dilakukan kehalalannya. Yang terakhir adalah ini, yang keempat adalah menyusun penyelidikan dalam bentuk mind mapping atau bentuk peta konsep. Yang ketiga, merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Pelajaran kali ini kita akan menggunakan ya PBL, model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Artinya apa? Kita akan melihat masalah atau kasus di kehidupan sehari-hari, kemudian kita beredar, ya, kemudian kita kaji, kita analisis secara kritis, ya, melalui kelompok-kelompok kecil ini. Itu adalah tujuan dari model pembelajaran dari hukum halal dan haram. Nah, sekarang silakan simak video berikut tentang materi dan haram. Silakan, ya, nanti poin-poin pentingnya silakan sampai catat. Ya, apa itu nanti poin-poin penting sampai catat, kemudian sampean ya, biar nanti apa ketika diskusi sampai sudah ada bahan. Ya, silakan perhatikan, silakan simak dengan seksama, biar Berdasarkan definisi umum dan khusus halal dan haram, mengetahui dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan bisa bekerja sama membuat poster edukatif tentang halal dan haram, mampu menemukan penting konsumsi yang halal. Sekarang, siapa yang tahu apa itu halal? Mari bahas definisi halal dan haram. Definisi umum, halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik digunakan, dikonsumsi, maupun dilakukan. Sedangkan haram artinya segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat, dan bila dikerjakan, pelakunya akan mendapat dosa. Dan kami turunkan dzikir, maksudnya itu adalah Al-Quran kepada engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadamu. Contoh lain dari produk atau halal, contoh halal, makanan halal sesuai dengan hadis yang Al-Quran dan hadis tersebut. Yang pertama adalah makanan halal, makanan yang baik itu baik. Berarti makanan yang apa? Yang layak untuk dikonsumsi. Ya, makanan yang apik, bersih, lihat kesuciannya. Itu yang pertama contohnya. Contohnya apa? Ya, makanan seperti sayuran. Apa tadi? Nasi, ikan. Sekarang karena kelompok sudah terbentuk, maka kita akan langsung memulai diskusinya. Diskusi terkait dengan hukum halal dan haram serta, serta apa? Serta dasar atau sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis dan ijma yang menerangkan tentang hukum halal dan haram. Ya, silakan itu didiskusikan di kelompok masing-masing. Diskusikan. Yang pertama adalah yang perlu diketahui adalah pengertian. Apa sih pengertian dari halal itu? Apa sih pengertian dari haram itu? Contohnya apa? Contoh makanan halal atau contoh makanan haram? Terus kemudian dasar hukumnya dari mana? Ya. Setelah sampai sudah merancang mendiskusikan itu semuanya, silakan nanti dituangkan dalam bentuk peta konsep. Silakan nanti bentuk sesuai dengan keinginan sampean. Desainnya terserah sampean, ya. Nah, desainnya sesuai dengan
silakan dibuka bukunya, silakan tadi. Kelompok 1 atau bisa dinamakan, kita beri nama kelompok Al-Quran. Nanti ini di sini akan menjelaskan tentang atau membuat peta konsep tentang hukum halal saja. Hukum halal, pengertian umum dan pengertian khusus apa, kemudian contohnya bagaimana, ya, kemudian dasar hukumnya bagaimana. Dasar hukumnya ambil satu saja, satu dasar hukum, karena ini kelompok Al-Quran, ya ini dasar hukum di Al-Quran, satu saja. Tulis artinya, nggak usah Arabnya mungkin kebanyakan ya. Terus kelompok kedua ini adalah kita beri nama kelompok hadis, ya. Silakan diskusikan tentang pengertian haram, hukum haram, ya, dalam Islam. Haram pengertian umum dan pengertian khusus. Kemudian jelaskan dasar hukumnya dari mana, contoh-contohnya halal, haram itu apa, dasar hukumnya bagaimana. Kemudian tuangkan dalam bentuk peta konsep. Paham? Oke. Terus kemudian kelompok 3. Ya, ini dikasih nama ijma, kelompok ijma. Ini sampean, ya, kalian harus mendiskusikan tentang faktor apa yang menyebabkan kehalalan makanan itu menjadi halal. Faktor apa saja, cari itu. Kemudian dasar hukum, cari dasar hukum ijma, ya, ijma atau fatwa MUI yang menjelaskan tentang produk tersebut halal. Silakan diskusikan itu semuanya dengan teman-temanmu. Terus kemudian ya, ini ada buku, silakan ditulis di sini bentuk peta konsepnya, materinya tulis di lembar sini, kemudian ditempelkan di peta konsep, dihias di sana ya. Tulis pengertiannya apa? Tulis di sini saja, biar nanti semua kebagian. Ini bagian apa? Tulis ya. Diskusi sampai. Nah, diskusi ini kan faktor. Contohnya ini faktor keadilan. Satu, apa yang merupakan faktor keadilan? Tulis ini, tulis di sini. Apa saja, silakan ditulis di sini. Tulis di sini. Ini dibagi tugas. Semuanya harus ikut berpartisipasi. Cari juga ya. Silakan diskusikan kerjasama. Ya, kan terserah ya. Tadi saya pengertian khusus apa, pengertian umum siapa. Oke, hadis Nabi saja. Nanti biar iya, apa artinya? Itu ada yang bantu yang lain untuk. Sekarang silakan maju ke depan seluruh kelompok saja biar meriah. Oke, kelompok Al-Quran dulu. Sudah. Silakan jelaskan. Oke, salam dulu. Silakan siapa yang menjelaskan? Kami dari kelompok ayo. Akan menjelaskan, ayo. Akan menjelaskan tentang hukum halal Halal Islam. Oke. Yang lain menyimak, pengertian halal umum. Segala sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam. Ya, saya bawa ini. Bentar, yang saya bawa ya. Ini diketok. Giliran siapa yang membacakannya. Oke, yang lain perhatikan. Ayo kelompok hadis. Definisi halal secara khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Contoh makanan halal: daging hewan yang disembelih sesuai syariat. 2. Sayur-sayuran dan buah-buahan. 3. Minuman yang tidak memabukkan. 4. Makanan beras halal. Dasar hukum Al-Quran: diharamkan bagi memakan bangkai, darah daging babi,
hewan yang disembelih atas nama selain Allah seperti yang dipukul dan jatuh yang jatuh. Oke, sampai pertanyaannya loh ya, ada pertanyaan loh ya. Oke, sudah. Oke, silakan salam dulu, jelaskan, presentasikan kepada temannya. Ayo, salamnya. Saya dari kelompok hadis menerangkan hukum haram dalam Islam. Jadi silakan bertanya, yang lain menyimak. Haram? Apa haram itu? Haram adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan atau tidak dibolehkan atau dilakukan atau dilakukan. Contoh makanan haram, babi atau kurbannya, sampai haram. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu antara nomor 4. Bahasa hukum Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin dari kelompok Al-Quran dulu silakan bertanya. Berdiri, harus berdiri. Hadapkan temannya itu. Mengapa Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia? Karena Apa? masuk dalam Saya kenapa lah ya? Kenapa? Karena apa? Kenapa Allah menghukumi sesuatu itu harus ada halal dan haramnya. Supaya apa? Ya, supaya menjadikan tubuh manusia itu sehat. Salah satunya tujuan Allah adanya hukum halal haram itu karena makanan halal itu baik untuk kesehatan. Sedangkan makanan haram itu apa? Sangat tidak baik untuk kesehatan. Oke, kamu istimewa. Ada yang tanya? Silakan berdiri. apa akibat bagi orang yang terbiasa memakan makanan haram? Akibatnya apa? Ya? Apa akibat orang yang terbiasa makanan haram? Haram ya? Haram apa? Merusak akal. Apa? Salah satunya adalah merusak pikiran kesehatan. Yang kedua, akal pikiran juga bisa karena makanan haram itu akan banyak rusak. Contohnya kalau minuman narkoba akan merusak akal pikiran. Lama-lama akan dia menjadi gendang itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok hadis. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Siapkan pertanyaannya. Oke. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok istimewa. Tujuan penggunaan tidak untuk maksiat. 4. Kesucian dan kebersihan. Kesucian dan kebersihan. 5. Fatwa Fatwa MUI. halal haram. Ya apa? Fatwanya apa? Tentang apa? Indonesia ulama dan bergabung dalam Majelis ulama Indonesia. atau MUI yang bisa melihat dan memberi fatwa atas halal Haram. ia yang boleh tentang boleh saja
cara hukum tidak mengkonsumsi ada makanannya tidak ada label halalnya, bagaimana hukumnya mengkonsumsi itu? Haram. Oke, ada pertanyaan lain. Nah, ini jawabannya haram. Ada yang masih ragu dengan jawabannya? Oke ya, maksud ya. Jadi makanan yang tidak ada label haramnya, tidak semuanya itu haram. Ada juga yang halal. Ya, harus kita apa? Kenapa kok dikatakan haram atau halal itu harus kita tahu. Ini prosesnya ini tadi ada prosesnya dari ini ya bahan, jadi kan semuanya halal. Kalau tidak ada yang dalilnya mengharamkannya, itu cara memperolehnya atau cara mengelolanya. Contoh minuman di kantin, es teh. Nah, itu kan tidak ada label haramnya karena di kantin sekolah tidak ada kayak gitu. Itu juga termasuk apa? Halal. Karena apa? Kita tahu sebelum kita membeli, kita tahu proses membuatnya. Jadi ketika ada makanan label halal, tidak ada makanan tidak ada label halalnya, maka kita harus hati-hati dalam mengkonsumsinya. Kita tanyakan dulu. Atau kita tahu, oh ini makanan apa, kayak tempe. Nah, kita tahu prosesnya. Jadi itu halal, tidak ada label halalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Jadi apa perbedaan makanan yang tidak halal dengan dalam Islam? Apa? Makanan halal dan makanan yang thayyibah, makanan baik dalam Islam. Perbedaannya apa? Halal. Apa? Bingung ya? Bingung. Oke, jadi perbedaan halal dan makanan apa thayyibah. Halal itu adalah yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi, sedangkan thayyib itu artinya baik. Ini makanan yang dalam kondisi atau bentuknya adalah dalam kondisi baik, suci. Nah, contohnya apa? Yo kayak nasi yang kita makan sehari-hari itu adalah makanan yang thayyib, bagus. Pak, kalau makanan basi berarti tidak bagus. Maka apa? Jatuhnya nanti hukumnya akan menjadi haram. Makanan basi kita makan akan menjadikan kita sakit, maka hukumnya menjadi haram. Oke, tepuk tangan untuk kelompok istimewa. Oke, kita kembali. Nah, anak-anak sekalian, ya, dari proses presentasi dan hasil karya kalian cukup membanggakan, ya. Desainnya cukup menarik dan juga presentasinya, ya, sudah bisa cukup menarik juga dan juga bisa memahamkan. Nah, dari proses pembelajaran tadi kita dapat merefleksikan diri dengan cara apa? Kita tahu apa itu hukum halal dan haram dan dasar hukumnya, ya. Nah, karena kita sudah tahu, makanya kita dalam kehidupan sehari-hari harus apa? Harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Banyak beredar di pasaran bebas ada label makanan yang tidak halal, tidak ada labelnya, ya, banyak khususnya dari Cina. Nah, kita sebagai orang Islam harus berhati-hati dulu, jangan langsung dikonsumsi, harus lebih hati-hati dalam apa? Dalam memilih atau mengkonsumsi Oke, untuk tugas selanjutnya silakan kerjakan LKPD di LKS. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang materi halal dan haram. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Doa. Berdiri. Banyak berdiri dulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ya. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
baik, kita bisa tutup dengan doa. Apabila ada kata-kata dari pasukan yang kurang tepat atau minta maaf yang sebetulnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.